Oke, annyeonghaseyo 여러분. Kemarin kan kita udah bahas tentang imnida imnika sama enen. Nah, sekarang kita bakal bahas yang semnida dan semnika. Untuk yang pertama, di sini ada semnida. Semnida ya, teman-teman. Jadi ini tuh akhiran kalimat. Oke, di sini ada biebnida dan semnida merupakan akhiran kalimat deklaratif atau pernyataan yang ditempelkan pada kata kerja dan kata sifat. Kata kerja dan kata sifat ya. Kalau yang kemarin kan imnida dan imnika itu ditempelkan di kata benda. Nah, akhiran ini bersifat sopan dan formal. Jadi akhiran ini bersifat formal. Tentunya sopan ya. Nah, langkah-langkah penggunaannya yaitu di sini hilangkan suku kata da di akhir kata dasar. Jika kata kerja yang menempel berakhiran dengan konsonan, kita cukup menempelkan semnida di belakang kata tersebut. Kayak contoh di sini, cokta. Cokta. Jadi kalau mau ditambahin akhiran, itu dannya harus dibuang dulu nih. Dannya dibuang, jadi sisa cok. Nah, cok ini berakhiran G ya teman-teman, konsonan. Jadi ditambahnya semnida. Jadinya semnida. Lalu yang berikutnya itta, dannya dibuang nih. Sisa it. Nah, berakhiran konsonan nih. Jadi ditambahnya semnida. Jadinya isemnida. Lalu yang berikutnya opta, dannya dibuang. Sisa op. Berakhiran konsonan juga. Jadi ditambahnya semnida. Jadinya opsemnida. Oke, opsemnida. Nah, ini untuk yang berakhiran konsonan ya. Lalu yang berakhiran vokal di sini. Jika kata kerja atau kata sifat berakhiran vokal, kita cukup menempelkan biep pada suku kata terakhir dan menambahkan nida di belakangnya. Kayak contoh di sini, kada, kalau danya dibuang, sisa ga, berakhiran vokal ya, a, jadi ditambahnya biep nida. Jadinya kamnida gitu. Lalu yang berikutnya oda, danya dibuang nih. Sisa o, berakhiran vokal ya, o. Jadi ditambahnya biep nida. Jadinya omnida. Lalu 공부하다, danya dibuang. 공부하, berakhiran vokal, tambahnya biep nida. Jadinya 공부합니다. 공부합니다. Gitu. Oke, 공부합니다. Coba di sini kita ubah ke bentuk biep atau semnida. Nomor 1, 보다. Danya dibuang nih. 보. Vokal ya, jadinya 봄니다. 봄니다. Jadi dia ditambah biep nida. Jadi 봄니다. Yang berikutnya 만나다. Danya dibuang. Sisa manna berakhiran vokal a ya. Jadi ditambah biep nida. Jadinya 만납니다. Yang ketiga 마시다. Danya dibuang. Berakhiran vokal i. Jadinya 마십니다. Itu ya. Yang keempat 좋아하다. Danya dibuang. 좋아하. Berakhiran vokal. Jadinya 좋아합니다. Yang kelima 운동하다. Danya dibuang berakhiran a. Jadinya 운동합니다. Yang keenam ikta. Berakhiran konsonan ya. Jadi kalau berakhiran konsonan ditambahnya semnida. Jadinya iksemnida. Yang ketujuh teta. Danya dibuang berakhiran konsonan nih. Ditambahnya semnida. Jadinya tutsemnida. Lalu yang ke-8 keda, ke, berakhiran vokal. Jadinya 금니다. 금니다. Yang ke-9 재미있다. Danya dibuang. Jadi berakhiran konsonan. 재미있습니다. 재미있습니다. 좋아요. Oke. Yang ke-10 masih ada nih. 재미없다. Danya dibuang. Jadinya
재미없습니다. 네, 좋아요. 재미없습니다. Ya, jadi itu bentuk 습니다. Untuk akhiran kalimat pernyataan ya, teman-teman. Jadi, 습니다. Jadi kalau kita misalnya mau bilang nih, saya belajar, itu kan belajar 공부하다 ya. Belajar itu 공부하다. Jadi kalau mau bilang saya belajar, 공부하다nya itu harus diubah dulu nih ke bentuk ini, 습니다 ini, atau ke bentuk yang satunya lagi nanti akan kita pelajari juga, yaitu aoyo, yang berakhiran yo. Nah, kalau misalnya diubah ke bentuk yang ini ya, jadi 공부하다 itu tadi jadinya 공부합니다. Jadi kalau mau bilang saya belajar, 저는 공부합니다. Gitu bisa. Atau mau bilang dio olahraga gitu ya. Olahraga itu tadi 운동하다. 운동하다 kalau diubah jadinya 운동합니다. Kalau dio olahraga jadinya dio 씨는 운동합니다. Gitu ya. dio 씨는 운동합니다. Gitu. Dio olahraga. Oke. Ini yang namanya. Nah, kalau misalnya mau bilang saya memasak nih teman-teman. Memasak itu kan 요리하다. Kalau diubah jadinya 요리합니다. Saya memasak jadinya 저는 요리합니다. Gitu ya. 저는 요리합니다. Oke. Nah, sekarang yang bentuk 습니까 nih. 습니까. Jadi di sini 습니까 atau 비읍니까 ini merupakan akhiran kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalau yang tadi pernyataan, yang ini pertanyaan. Ditempelkan pada kata kerja dan kata sifat. Nah, untuk penggunaannya sama ya teman-teman. Ditempelinya sama kayak yang tadi. Kalau berakhiran vokal dia tambahin 비읍니까. Kalau berakhiran konsonan 습니까. Bedanya cuman di K. Tadi kan da, kalau ini K gitu. Bedanya ini aja sih. Ini untuk pertanyaan ya. Kalau yang tadi untuk pernyataan. Kalau yang tadi saya memasak atau tadi bilang dio olahraga. dio 씨는 운동합니다. Kalau ini mau bilang apakah dio olahraga, jadinya olahraga kalau diubah ke bentuk pertanyaan 운동합니까? jadinya dio 씨는 운동합니까? Apakah dio olahraga? Gitu ya. Oke. 좋아요. Di sini ada 좋아하다. Dan-nya dibuang nih. 좋아하 berakhiran vokal, jadi ditambah 비읍니까. 좋아합니까? 먹다 jadi 먹 ditambahnya 습니까. Jadinya 먹습니까 gitu ya. Oke. Oke, di sini ada masita nih teman-teman. Masita artinya enak. Kalau diubah ke bentuk pertanyaan jadinya masih 습니까 gitu ya. masih 습니까. Jadi kalau mau bilang apakah tteokbokki enak? Jadi kalau mau bilang apakah tteokbokki enak? 떡볶이는 맛있습니까? Gitu ya. Terus kalau mau bilang tteokbokki enak gitu. Kan bukan pertanyaan ya. Jadi pakainya 습니다. Jadi bilangnya 떡볶이는 맛있습니다. Gitu. Oke. 좋아요. Materi kita yang ini sampai di sini dulu. Sampai materi yang selanjutnya. 감사합니다.